There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me, no one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by, all kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Na 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 na. Terus rentangkan tangan kiri dan kanannya. Rentangkan tangan kiri dan kanannya. Pakaian yang belum rapi masukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak PKS Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu, staf dan jajarannya, tata usaha, guru akademik, Bapak Ibu Pamong. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberikan izin untuk menyampaikan bekal, menyampaikan ilmu yang saya dapat yang harus disampaikan kepada komunitas atau kepada rekan-rekan yang ada di sekitar saya. Ya tentunya di sini ada rekan guru ya, semuanya kalau sudah masuk dunia pendidikan ini kita semuanya adalah guru. Nah, yang akan saya diskusikan kepada Bapak Ibu semuanya yaitu tentang budaya positif yang ada di sekolah. Yang mana budaya positif ini saya akan menyampaikan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Sumedang dan dari Satuan Pendidikan SMP Majaya Islamic Boarding School. Dan di sini saya memiliki kewajiban juga untuk bisa mentransfer ilmu, mensosialisasikan dan bisa membagi apa yang saya miliki, apa yang saya dapat dari materi-materi guru penggerak untuk Bapak Ibu semuanya. Namun saya batasi di sini bukan saya sebagai pemateri workshop atau seminar gitu ya. Namun di sini saya mengajak Bapak Ibu tujuannya untuk berdiskusi ketika saya sharing tentang pengetahuan atau tentang ilmu yang saya dapat, itu kita diskusikan gitu, karena untuk membuka mindset kita sebagai guru tentunya banyak hal yang kita pertanyakan dan saya pahami belum tentu juga bisa dipahami oleh Bapak Ibu, yang bisa dipahami Bapak Ibu belum tentu juga bisa dipahami oleh saya. Maka dari itu untuk pertemuan pada pagi hari ini di tanggal 27 bulan Januari 2023 ya, kita akan mendiskusikan tentang budaya positif ini. Atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya saya syukuri, alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Dan tentunya saya di sini tak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Disyukuri alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saya akan mengajak merefleksikan yang tadi sudah saya sampaikan tentang budaya positif secara singkat.
Dan ini ada pertanyaan yang tadi Bapak Ibu sudah menjawab juga. Nah, saya akan merefleksi Bapak Ibu, ya mohon maaf dan ridhonya untuk bisa memejamkan matanya. Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu hayati. Kemudian Bapak Ibu bayangkan sekolah impian Bapak Ibu saat ini. Bagaimana sih di sekolahan yang Bapak Ibu impikan Majaya ini harus menjadi sekolahan seperti apa? Bagaimana suasana sekolahnya yang Bapak Ibu rasakan di SMP Majaya? Lalu bagaimana sih sikap guru-gurunya kepada kita semuanya? Dan bagaimana tutur kata guru-guru semua kepada kita? Bagaimana pula guru bersikap kepada murid-muridnya? Bagaimana sih sikap murid-muridnya saling berinteraksi terhadap kita? Bapak Ibu sebagai guru, Bapak Ibu sudah sadarkah bahwasanya murid itu adalah anak kita? Harapan orang tua yang dititipkan kepada kita, dan kita memiliki anak tanpa ikatan status. Sudahkah Bapak Ibu berkorban bahwasanya murid itu adalah darah daging kita, dan kita harus merelakan cara kita untuk mendidik mereka? Sadarkah Bapak Ibu bahwasanya Bapak Ibu sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk murid-murid kita? Dan sadarkah yang sudah kita korbankan bermakna untuk mereka? Bapak Ibu guru, kalau memang belum bermakna, setidaknya kita bisa bermanfaat bagi murid-murid kita. Minimalnya, kalau mereka belum bisa mencapai program unggulan yang mereka inginkan, jadikanlah atau buatlah murid-murid kita ini bisa tersenyum ketika melihat kita. Kalau kita belum bisa memberikan penghargaan kepada mereka, minimalnya kita sebagai guru berikanlah senyuman kepada mereka. Kalau memang Bapak Ibu belum bisa mengantar anak-anak menuju pintu kesuksesan, setidaknya Bapak Ibu sebagai guru, lihatlah mereka bisa berjalan dengan lurus. Kalau Bapak Ibu belum bisa melindungi mereka dengan tenaga dan pikiran, setidaknya Bapak Ibu berilah rambu-rambu kepada mereka supaya tidak celaka. Bapak Ibu guru, murid adalah anak yang ingin diselamatkan. Murid adalah bagian tubuh kita
yang ingin bermanfaat. Murid merasa gelap dan butuh penerangan dari seorang guru. Maka dari itu, Bapak Ibu sebagai guru, marilah kita semuanya harus menyadari bahwasanya guru adalah motivasi terbaik kita dalam bertahan hidup. Guru bukan profesi yang bisa mengkayakan atau menjadikan Bapak Ibu miliarder. Namun dengan menjadi guru, Bapak Ibu menjadi tahu bagaimana Bapak Ibu bisa bertahan hidup. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengenal baik dan salah karakter dari seseorang. Setidaknya kita sebagai guru, kita bisa membimbing anak-anak kita ke jalan yang benar, dan kita bisa masuk surga dari anak-anak kita. Oke, Bapak Ibu tadi sudah merenungkan Bapak Ibu dan sudah menjawab pertanyaannya. Nah, sekarang ada 2 pertanyaan lagi di sini. Harapan untuk diri sendiri itu apa? Harapan untuk diri sendiri sebagai guru, gitu ya, sebagai pendidik lah. Sebagai pendidik itu apa gitu harapannya? Terus harapannya kepada murid itu, Bapak Ibu sebagai pendidik itu apa gitu ya? Tadi. Ya, tadi Bapak Ibu sudah merenungkan, akhirnya ternyata saya ini sebagai pendidik untuk diri sendiri itu minimal bisa memperbaiki laku diri sebelum memperbaiki laku orang lain. Contoh gitu ya. Harapan ternyata saya selama ini menjadi pendidik, harapan pada murid itu ya, yang saya belum bisa membuat anak-anak itu prestasi di tingkat kabupaten provinsi. Setidaknya mereka bisa bahagia aja ketemu kita gitu. Itu prestasi yang sukses, itu bukan prestasi di tingkat Indonesia, internasional, atau tingkat dunia akhirat gitu. Ada perlombaan dunia akhirat loh. Ya setidaknya mereka itu melihat kita itu senang dulu aja. Bu Ayu tadi kan saya dengar tadi pas Bu Ayu datang, itu udah hal yang positif gitu. Modal harapan tinggi kita sebagai guru di harap kehadirannya kemarin. Datang Pak Angga. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kalau kita sering ininya bakatnya lah gitu, keinginannya. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ketika mereka memiliki bakat, kesenangan, ya, yang tadi si murid A mah bakatnya tumbuhnya jadi padi. Ya, kita menuntun menjadi padi yang baik itu bagaimana? Wah, si ini mah kodratnya ini menjadi bunga mawar yang sangat indah. Ya, kita harus menuntun supaya bunga mawarnya itu tidak mati dan tidak terserang hama. Itu bagaimana? Bukan memaksakan kehendak kita. Padi disuruh menjadi gandum itu nggak akan bisa. Gitu. Makanya Bapak Ibu di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ya kita harus betul-betul melihat kodrat atau bakatnya anak. Gitu. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai manusia kita harus bisa menilai dia itu layaknya manusia itu harus diposisikan sebagai apa. Di masyarakatnya harus berperan sebagai apa gitu. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Potensinya harus dimunculkan
bukan keinginan kita harus diterapkan kepada mereka, bukan, tetapi potensi yang ada di anak-anak kita bangun, kita tuntun gitu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi ya Bapak Ibu, maka dari itu, nah tadi Bapak Ibu setidaknya sudah bisa merefleksikan, merenungkan, menjawab pertanyaan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah, di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa sih kita capek-capek apel? Bukan tujuannya untuk kita, bukan. Untuk kita menjadi teladan dan dilihat oleh murid bahwasanya gurunya pun siap. Terus kita capek-capek ngajar tepat waktu bukan untuk diri kita atau bukan untuk Pak Handi atau Bapak Kepala Sekolah, bukan. Bahwasanya kalau kita bisa memiliki kegiatan yang positif, tujuannya kembali lagi kepada murid, gitu. Bukan untuk gurunya atau bukan untuk komunitas kita, bukan. Segala sesuatu diciptakan untuk yang baik di sekolah ini, kembali lagi muaranya kepada siswa, untuk siswa, bukan untuk saya. Ya bukan untuk pamong, bukan buat Bapak Ibu guru, yang tujuannya untuk siswa. Ketika siswanya sudah berjalan dengan baik, mengenal budaya positif yang sudah kita bangun, ya apapun ketika kita raih dari mereka, yaitu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, berarti lingkungan dan nyaman agar siswa dapat berpikir, bertindak, dan berkarya secara merdeka, mandiri, bertanggung jawab dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ibu, setelah kita membangun budaya positif, kan kita kalau ingin membangun apel secara kesadaran supaya mereka mengikuti atau mereka masuk kelas supaya kesadarannya, supaya keinginan kitanya ingin supaya diikuti oleh siswa, kadang kita lebih banyak ke peraturan gitu ya, supaya tujuannya itu peraturan itu bisa mendisiplinkan mereka. Nah, Bapak Ibu semuanya di sini, untuk mendisiplinkan siswa atau kita semuanya, kita jawab juga pertanyaannya, siapkan juga kertasnya. Bapak Ibu tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Ada dua, setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oh, jawab aja. Angkat tangan yang setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh ya 7. Tujuhnya. Yang tidak setuju siapa? Berarti angkat tangan. Oh, ini 2, 3, 4 ya. Aya weh, ini kan anu beda teh ngomong aya pertanyaan. Oh, iya. Terus yang ketiganya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Siapa yang setuju? Masih mayoritasnya. Yang tidak setuju? Nah, itu ya. 2, ini kisah etika dia. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, anak tuh udah melakukan sesuatu, terus kita beri penghargaan dari guru. Anak itu jadi semangat gitu ya. Berarti yang tidak setuju ada berapa? Tidak setuju. Cantik bayi ya. Nah, ini pertanyaan pemancing. Untuk membangun budaya positif, kita harus merubah mindset. Aturan itu bagaimana, terus hukuman itu bagaimana, dan konsekuensi itu bagaimana, dan lain-lain itu bagaimana gitu ya. Sebelum membangun budaya positif. Nah, ini harus kita ketahui bersama. Nah,
Menurut Bapak Ibu ya itu ya. Menurut saya ya nanti kita jawab di materi selanjutnya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya di sini saya akan berdiskusi dengan Bapak Ibu yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas sampai ke genep segitiga restitusi. Panjang sebenarnya yang banyak. Nah, disiplin kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dengan adanya paradigma ini, Bapak Ibu semuanya, coba sahanya contoh Pak Erlan dengan Pak Piki gitunya. Pak Erlan coba nanti Pak Erlan menyobek kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Pak Erlan. Pak Erlan nanti ya bikin aja sekarang Pak Erlan. Nah, anggap aja Pak Erlan di situ tulis dengan tulisan emas gitu. Pak Erlan ini sedang menggenggam emas. Tas ini adiknya atau kakaknya Pak Piki? Adiknya ya. Iya. Pak Piki coba. Nah, Pak Erlan udah membuat kertas dan ditulis emas itu Bapak Erlan coba pegang kertasnya itu genggam sekuat mungkin sama Pak Erlan. Boleh ke tangan kiri atau ke tangan kanan. Nah, gitu. Nah, sekarang yang B berarti Pak Piki. Pak Piki coba dengan sekuat tenaga Pak Piki dengan berbagai cara untuk meminta Pak Piki kepada Pak Erlan memberikan benda tersebut. Terus bisa juga membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuat kepalan Pak Erlan itu terbuka. Jadi tugas Pak Erlan di sini menggenggam sekuat mungkin. Coba Pak Erlan menggenggam sekuat mungkin. Tugas Pak Erlan genggam sekuat mungkin. Sekuat mungkin ya. Pak Piki tugasnya coba membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apapun supaya Pak Erlan bisa membuka itu dengan cara Pak Piki. Coba. Pak Erlan tugasnya sekuat mungkin. Pak Piki juga tugasnya sekuat mungkin membuka. Bukan hanya fisik aja. Kalau tidak dengan fisik, Pak Piki merayu. Bukan menjilat, merayu. Iya, kalau belum berhasil kan Pak Erlan belum berhasil tuh. Nah, Pak Piki merayu, Mas Soleh lah, ini ada uang 1 miliar gitu. Buka gitu. Coba berhasil enggak gitu. Beli kan? Iya, saya juga beli ya. Nah, lebih ke situ aja kan. Iya. Oke, cukup lah gitu ya. Anggap saja Pak Piki sudah berusaha dengan fisik, dengan lisan, dengan teknik. Nah, Pak Erlan juga sudah seupaya mungkin menggenggam apa yang dimiliki oleh Pak Erlan. Terus apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang mau beri masukan? Ketika Pak Piki berusaha membuka genggaman Pak Erlan, tapi Pak Erlan yang ini tidak mau membuka. Apa yang terjadi? Ada yang mau ngasih pendapat? Halo, ada dong. Oh iya Pak Erlan ya silakan. Kalau tadi kan bahasanya kan saya menggenggam, Ya. ini membujuk gitu. Ya betul. Itu tidak sengaja cara. Hmm. Bisa dengan kekerasan, bisa dengan ya kalau misalkan bahasanya kalau harus nggak bisa ya dengan cara kekerasan nggak bisa ya kayak pukul gitu. Nah, terus apa yang terjadi kepada Pak Erlannya? Ya ini dalam artian kan yang mendidik gitu. Nah, ya Pak Erlan masih kuat, teguh ya, walaupun rintangannya bagaimanapun Pak Erlan kuat akan yang dimiliki oleh Pak Erlan. Walaupun tadi Pak Piki membujuk dengan upaya segala yang Pak Piki miliki gitu ya. Nah itu gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat,
Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, tadi Pak Era dengan Pak Piki kan ya, yang memiliki kontrol siapa gitu ya. Kontrol. Nah, stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Di sini ada pembedanya. Tujuannya itu bukan itu saya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus responnya. Ya istilahnya yang biasa yang kita ada gitu ya. Tapi menurut teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak mesti Bapak itu bisa memaksakan kehendak saya itu bagaimana, tetapi kita harus berubah mindsetnya. Bapak Ibu harus lebih bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia ini gitu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu biasa yang kita pernah dengar. Nah, seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Menurut kita ini yaitu suatu kesalahan. Tetapi kalau kita gali itu, mereka ingin memiliki tujuan yang positif, namun mereka tidak tahu jalannya itu bagaimana. Gitu. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Biasanya gitunya. Seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Yang selanjutnya saya bisa mengontrol pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang harusnya kolaborasi tadi Pak Piki harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, Pak Elan kan tadi memegang emas, Pak bukan dong emasnya. Ini saya punya berlian, tuker enggak boleh enggak gitu. Kolaborasi, sebanding senilai. Ayo ngebuka, tapi Bapak hanya bisa memaksa dengan ilusi-ilusi yang tadi Pak Piki sampaikan kepada Pak Erlang. Itu nggak akan mau Pak Erlang membukanya. Tapi coba berkolaborasi. Pak, itu yang digenggam Pak Erlang itu adalah emas, suatu benda yang berharga. Saya juga memiliki benda yang berharga, berlian. Kita coba kolaborasi, emas digabung jadi berlian. Terus modal berpikir menang atau kalah. Seharusnya kita memiliki model berpikir menang-menang atau win-win solution. Nah, ini peta pikiran disiplin positif mulai dari teori kontrol, terus di turunannya ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus di sini juga semua perilaku memiliki tujuan. Pada anak-anak pun perilaku anak-anak ini memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang atau win-win solution, kolaborasi. Terus Bapak Ibu banyak ya yang harus memahami tentang disiplin positif ini sampai nanti Bapak Ibu bisa memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nah, ini nanti bisa pahami, bisa saya share di WhatsApp aja ya. Nah, apakah makna disiplin? Nah, disiplin ini dari bahasa Latin ya, disiplina gitu. Yang artinya belajar. Harusnya disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi untuk menegakkan disiplin ini tujuannya untuk menghargai diri sendiri. Harusnya seperti itu. Dan disiplin itu maknanya gitu, untuk mencapai tujuan supaya bisa menghargai diri sendiri. Namun dalam budaya kita yang kita kenal, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Disiplin itu supaya patuh. Yang jadi apa? Tabiatnya sekarang ini seperti itu ya. Kecenderungan umum adalah mengubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi artinya disiplin ini maknanya itu supaya bisa menghargai kita untuk mencapai tujuan, bukan untuk menghukum atau yang tadi membuat patuh orang, bukan gitu. Nah, di sini kebetulan kan semuanya ada, semua unsur. Nah, jadi bahwasanya Bapak Ibu mendisiplin itu keuntungannya bukan untuk mazaya, keuntungannya bukan untuk kepala sekolah, keuntungannya bukan untuk peraturan, tetapi untuk Bapak Ibu sendiri.
supaya Bapak Ibu memiliki tujuan yang dan menghargai diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal di sini, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Baik itu bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya. Menurut ahlinya, Dr. William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya. Kembali lagi kepada anak, ya. Mereka itu kalau melakukan sesuatu yang mungkin kelihatannya kita merugikan, tapi membuat mereka ada tujuannya sebetulnya, mencari perhatian, caper gitunya, atau mencari sensasi. Nah, kita harus bisa menggali hal tersebut menjadi yang positif. Nah, ini Bapak Ibu tadi ada pembelajaran tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Untuk menghindari ketidaknyamanan, saya nih sering masuk apel semakan jam 7. Biasanya saya menghindari supaya bapak sekolah tidak menegur saya. Ya. Terus supaya saya tidak kena potongan gaji atau apa gitu ya. Ini hanya baru motivasi eksternal gitu. Untuk mendapatkan imbalan, nah Bapak Ibu tadi yang menjawab setuju atau tidak, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu masih motivasi eksternal, bukan dorongan dari internal, masih dorongan dari iming-imingnya gitu. Nah, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini baru motivasi internal. Ketika saya rajin, keuntungan untuk saya, manfaatnya untuk saya, gitunya. Terus kita terbangun dengan adanya motivasi internal, terus kita menjadi disiplin, menjadi tepat waktu, itu keuntungan untuk kita, dan akhirnya itu yang diharapkan yaitu adalah motivasi internal bukan eksternal. Eksternal yang tadi hadiah, yang tadi diberi penghargaan itu baru motivasi eksternal bukan internal. Nah, Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu menjawab setuju atau tidaknya diberikan penghargaan, ternyata menerima penghargaan itu adalah hukuman. Bapak Ibu pernah nggak merasakan ketika Bapak Ibu di kelas terus diumumkan ranking 1, ternyata kita ranking 25. Kita termotivasi untuk belajar nggak? Sob, jujur weh. Yang ranking 1 terus tahu kita ini rankingnya 25. Harapannya memberikan penghargaan, diumumkan ranking 1, 2, 3, 4, 5 supaya yang ranking 25 itu naik ke atas, mungkin tidak itu. Terus perasaannya bagaimana? Terus apalagi udah mau diumumin rankingnya, terus diberi penghargaan naik ke panggung. Juara kelas 1 adalah si A naik, terus yang ranking 25 diem. Padahal saya juga melakukan kegiatan, padahal saya juga ikut belajar, padahal saya juga mendengarkan guru, padahal saya juga mendapatkan perintah. Terus hanya diberi penghargaan bagi anak-anak yang mendapatkan, yang bisa mengerjakan kuis-kuis itu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, ternyata memberikan penghargaan itu adalah sama saja menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika tepat waktu ada penghargaan tepat, ketika tidak ada penghargaan tidak tepat waktu. Rata-rata seperti itu. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, itu merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas yang tadi saya sampaikan. Yang tadinya rajin ketika tidak ada penghargaan turun. Dan asal-asalan jadinya belajar atau kerjanya. Penghargaan mematikan kreativitas. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, membangun dalam dirinya tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu di sini judulnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan efeknya itu tuh yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, secara lisan, mendekati.
Nah tadi kamu udah menghafal Al-Quran bayi, Bapak suka gitu ya, itu didekati. Apa selanjutnya gitu. Terus beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian, jangan spesialkan murid. Karena yang ini hafal 7 juz dengan cepat, ini lambat 1 juz, yang hafal 1 juz ini diabaikan. Gantian, ketika kita muridnya 25, itu 25 ini harus kita hargai dengan cara pendekatan. Beri pengakuan secara konsisten, bukan memberi penghargaan secara konsisten, tetapi akui oleh kita sebagai guru terhadap proses anak-anak dalam menjalankan pendidikan. Konsisten, kalau melakukan perbuatan ini kita dekati, kita hargai dengan cara lisan, pendekatan, dan fokus pada prosesnya gitu. Pertanyaan di sini, Bapak Ibu coba pilih 2 ya, hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu menjawab aja langsung ya. Ketika ada siswa bermasalah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku ya dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi gitu, ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu itu adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Hukuman. Kenapa hukuman? Karena dibuat. Nah, gitunya. Ada. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Jelas hukuman ya. Karena tidak sesuai. Harusnya dia itu hadir di sekolah, terus hukumannya lari mengelilingi lapangan basket, itu tidak nyambung. Tujuannya kita memberikan efek jerak, tapi efek yang lainnya itu akan lebih banyak. Gitu. Jadi ini hukuman karena tidak nyambung. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Kenapa Bapak? Kalau dia diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Seharusnya ini adalah hukuman. Apa susahnya sih kita menyuruh anak untuk meminta masker ke TU gitu, atau menggunakan masker ke yang lain gitu? Kenapa harus push up gitu? Masker di koperasi atau di CNI, nah gitu ya. Terus selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Betul, konsekuensi. Kertasnya kan halus, terus dicoret-coret, diterima, untung ditakoprol hukuman ini hukumannya ya cukup aja untuk menggantikan, ya nggak usah banyak ngomong, gantikan aja yang tadi sudah dirusak oleh anak tersebut. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah itu ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mengenakan sepatu kumaha sih ya. Murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah. Nah, ini maksudnya aturannya memakai sepatu hitam, tetapi dia memakai sepatu putih. Ketika oleh kesiswaannya ketahuan, disuruh lepas, ada yang kejadian itu sepatunya, terus mereka siswa yang suruh nggak usah pakai sepatu di sekolahnya. Nah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya bukan konsekuensi. Nanti ada jawabannya ya. Harusnya dia memberi kesempatan ya pakai aja sepatunya, karena
aturan yang intinya ke sekolah itu menggunakan sepatu. Ketika warnanya tidak sesuai, ya bangun motivasi kepada anak, kenapa, cari alasannya kenapa tidak memakai sepatu hitam, mungkin basah, mungkin ada yang mencuri, kita harus mendengar alasannya gitu. Kalau dia tidak mampu, ya kita cari solusi yang lainnya. Untuk ketika kalau sepatunya hilang. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah ini tuh jawabannya. Kalau yang pertama ini kesepakatan, aslinya kalau menurut saya ini konsekuensi. Yang lain-lainnya seperti ini jawabannya. Ya. Kenapa pelajaran PJOK harus mengelilingi lapangan? Karena ya pelajarannya PJOK. Coba PJOK tidak ada nyambung ke gitu. Walaupun itu baik hukumannya, nggak nyambung. PJOK kan olahraga. Ketika terlambat suruh adzan, terus belum waktunya lagi adzan. Jadi Bapak Ibu semuanya sekarang harus membangun mindset. Bapak Ibu harus membedakan antara hukuman dan konsekuensi ketika anak-anak melakukan kesalahan. Ya. Nah ini selanjutnya ada apa itu restitusi? Restitusi, nah Bapak Ibu harus menghayati ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, ketika mereka salah, kita wajib memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Ciri-ciri restitusi ini yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus yang keduanya memperbaiki hubungan, yang ketiganya tawaran bukan paksaan. Yang keempatnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan dipisahkan dari kelompoknya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu untuk membangun tadi budaya positif di sekolah atau di lingkungan kita. Terus Bapak Ibu sudah mengetahui antara penghargaan dan hukuman gitu ya. Penghargaan kalau kita proses dalam belajar itu ya salah, akan memberikan efek yang tidak baik. Kecuali perlombaan ya, perlombaan itu memang disettingnya untuk juara 1, 2, 3. Tetapi kalau proses belajar ini kita tidak boleh memberikan penghargaan yang secara terang-terangan kepada mereka. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Gitu. Nah, Bapak Ibu ini ada contoh yang mana ini adalah keyakinan kelas. Mengapa? Karena yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini kata-katanya positif semuanya, tidak ada kata negatif. Sehingga ini disebut keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Terus ada lagi kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Terus ada lagi datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Ini keyakinan. Kalau peraturan biasanya dilarang membuang sampah di sekolah. Itu peraturan karena ada kata negatif. Kalau keyakinan ini dibangun atau dirubah, kata negatif atau kalimat negatif dirubah menjadi kalimat positif, sehingga akan menumbuhkan keyakinan mereka. Nah ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, antara peraturan atau keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan kalau
kalau aturannya dilarang memberantakan buku gitunya. Ini keyakinan kelasnya apa sih? Harus mengembalikan buku yang sudah dibaca. Keyakinan kelasnya atau keyakinan kita ini apa gitu. Biasanya kita dilarang membawa buku atau dilarang memberantakan buku ketika peraturan yang negatifnya. Tapi kalau kita rubah selalu selalu kembalikan buku ke tempatnya, terus dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelasnya Bapak Ibu, nah seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturannya. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Daripada kita membuat peraturan dilarang mengganggu orang lain, lebih baik kita membuat keyakinan kepada siswa yaitu menghormati orang lain. Daripada kita membuat peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, lebih baik kita membuat keyakinan menghormati orang lain dan berkomitmen. Daripada kita membuat peraturan dilarang melakukan kekerasan, lebih baik kita membuat keyakinan kelas yaitu keselamatan menghormati orang lain. Daripada kita membuat peraturan dilarang menggunakan narkoba, lebih baik kita membuat keyakinan yaitu kesehatan. Daripada kita bergantian atau menunggu giliran, lebih baik kita menghormati orang lain dan bersabar. Daripada kita peraturannya menggunakan masker, lebih baik kita membuat keyakinan yaitu kesehatan dan keselamatan. Daripada kita membuat peraturan jangan berlari di kelas atau koridor, lebih baik Bapak Ibu membuat keyakinan kelas yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, ini kemarin saya sedikit sudah mempraktikkan kepada anak-anak. Pertama, anak-anak ini mengutarakan sebuah peraturan yang ada di kelasnya. Peraturan kan bukan sebuah keyakinan. Nah, ketika peraturan itu mereka sudah diungkapkan, contohnya dilarang lari-lari di kelas, dilarang apa gitu, anak-anak dilarang banyak nih ulah itu. Nah, itu ditampung saja Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu tampung peraturan yang dari anak-anak itu, Bapak Ibu coba ubah yang tadinya peraturan menjadi keyakinan kelas. Cara mengubahnya, kata-kata negatif dirubah menjadi positif minimal itu. Yang tadinya peraturan ada dilarang, tidak, jangan. Yang kata-kata negatif itu dirubah menjadi positif sehingga menjadi keyakinan. Keyakinan kelas terlebih dahulu. Ini ada pembuatan keyakinan kelas ya. Kalau kita lingkupan guru yaitu membangun keyakinan sekolah. Keyakinan yang ada di sekolah itu harusnya guru itu bagaimana? Seharusnya pegawai itu bagaimana keyakinannya? Keyakinan kita kan dilarang masuk jam 7.30. Lebih baik kita keyakinannya apa kita harusnya? Daripada dilarang apa ya? Jangan terlambat mengikuti apel. Itu kan masih kata-kata negatif ya. Coba kita rubah ke dalam kata positif sehingga menjadi keyakinan. Jangan terlambat mengikuti apel. Kalau kita buat keyakinannya seharusnya bagaimana Bapak Ibu? Lebih tepat waktu untuk mengikuti apel. Atau akan bermanfaat kalau mengikuti apel. Nah, jadi keyakinan itu kita sifatnya abstrak ya, tidak bisa utuh. Ada yang yakin atau ada yang tidak. Seperti nan pun sama. Setidaknya kita merubah mindset yang tadinya mereka percaya dengan aturan itu dilarang. Kalau keyakinan itu mindsetnya harapannya supaya kita menumbuhkan motivasi internal supaya kita bisa sadar dan melakukan kegiatan yang positif. Nah itu ya. Nah terus yang terakhir aja ya Bapak Ibu. Ini ada pembelajaran kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu tadi kan sudah melihat, Bapak Ibu ini melihat anak-anak yang bermasalah,
menangani anak-anak itu bagaimana. Nah, Bapak Ibu coba kuasai ilmu kebutuhan dasar manusia dulu. Ketika semua manusia atau semua murid ya atau siswa, mereka memiliki yaitu sifat bertahan hidup. Bertahan hidup tuh ya contohnya mereka ingin makan ya, kamar yang baik bagus, terus jajan, terus apa lagi? Ya bertahan hidup supaya mereka kalau kita ya rumah, keluarga, terus apa lagi? Istri, suami. Nah, supaya kita ingin bertahan hidup ya harus terpenuhi ininya gitu. Jadi kalau kita menggali anak-anak ketika mereka ada masalah, coba mereka gali apa sih yang mereka kurangi dari ketahanan atau survivalnya mereka ini gitu ya. Terus penguasaan, biasanya anak-anak ini ketika di dalam kelas atau sekolah mereka selalu ingin mendominasi dan selalu ingin dihargai. Ketika gurunya memberikan soal, ya kita minimal puji aja gitu mereka. Karena mereka butuh anggapan dari kita. Ketika mereka sudah melakukan kebaikan, mereka kasih motivasi karena apa yang sudah mereka lakukan, mereka itu butuh pengakuan gitu. Terus kebebasan, kalau dikembalikan lagi dalam pembelajaran, kebebasan ini mereka tidak dipaksa, tidak semesti untuk dipaksakan belajar di dalam kelas. Manfaatkan Bapak Ibu, anak-anak itu kenapa ngantuk ketika hari Senin dan Kamis. Kita harus gali, belajar kita ya jangan di kelas terus. Ajak diskusi ke siswa-siswi kita, mereka belajar kenapa sih di kelas ini mengantuk. Mereka butuh kebebasan. Ajak ke perpustakaan, ke lab komputer, ke lingkungan, terus kemana gitu, supaya mereka belajar karena ingin memiliki kebebasan gitu ya. Kenapa ngantuk, kenapa ribut dan lain-lain. Terus kesenangan, nah belajar juga mereka harus senang ya, ada gamenya, terus ice breaking, terus belajar yang bisa memotivasi anak dan lain-lain. Tentunya yang terakhir ini anak-anak ini ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang diterima ini biasanya mereka butuh sosok keluarga, yaitu guru, kalau di kita ya pamong, dan lain sebagainya. Ini kebutuhan dasar manusia. Kalau ada anak-anak melakukan susah diaturnya, coba Bapak Ibu kembalikan ke kebutuhan 5 dasar manusia tersebut. Penuhi mereka, coba bertahan hidupnya, terus survivalnya, terus kasih sayangnya, masih kalau kan ada anak-anak itu ketika diobrol, ya ketika ngobrol, mereka langsung pengen mengakui, Bu, saya tuh butuh ibu, Pak, saya tuh butuh bapak. Oh berarti kasih sayang dan rasa diterima mereka ini kurang. Ada ngantuk nih anak-anak tuh kalau hari Senin dan Kamis itu ngantuk, ajak ngobrol, kenapa sih kamu ngantuk? Bu, Pak, saya tuh butuh suasana yang menyenangkan ketika belajar. Nah berarti mereka butuh kebebasan untuk belajar. Ada yang diem aja anak tuh, dia tanya ini nggak menjawab. Ya kita gali secara menyeluruh dari 5 kebutuhan dasar anak-anak sehingga nanti bisa menemukan. Gitu. Nah, ini ada contoh video Bapak Ibu. Kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Brian Wilson dan contoh penerapannya. Dan melihat bagaimana posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini ada beberapa tindakan oleh anak ya Bapak Ibu, terus cara menanganinya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling
seperti pemberi hukum, Kenapa? memberi rasa bersalah kepada siswa tersebut. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Pertama tadi membuat merasa bersalah ya, penghukum, jadi bikin kapok gitu aja. Padahal tidak. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru diarahkan untuk menjadi posisi pemantau atau monitor, ya bukan sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ternyata posisi kontrol pun salah Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru mengontrol anak-anak, mendikte itu ternyata salah. Yang baiknya itu seperti apa sih? Ini terakhir. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati. Ini ada pertanyaan yang terakhir ya, yang terakhir. Setelah ini sudah selesai gitu. Ada pertanyaan tadi Bapak Ibu sudah melihat video, terus ada pertanyaan di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini yang mengatakannya ini guru sebagai posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu, Naren. Saya kecewa sekali dengan kamu, Naren. Membuat apa? Membuat merasa bersalah. Nanti kita lihat jawabannya ya. Terus ada yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini guru sebagai posisinya apa? Naren, kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat merasa bersalah lagi. Terus yang ketiga,
Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ada yang ketukar nggak bisa? Teman tadi ya. Ayolah Naren, lakukan demi ibu atau bapak gitu ya. Berarti itu posisi sebagai guru, posisi sebagai apa? Teman. Nah ya. Berarti tadi saya kecewa sekali dengan kamu Naren. Nah itu nanti kita bedah jawabannya. Terus yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini penghargaan. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini guru sebagai apa? Terus ada lagi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Terus yang terakhir, kamu selalu yang paling akhir. Nah kita jawabannya ada di sini. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu Naren. Ini guru memposisikan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dengan kata-kata tersebut, posisi guru memojokkan anak-anak itu ya udah tahu salah, makin salah gitu. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya pengennya benar terus yang melakukan. Posisi guru yang sering melakukan menghukum anak-anak, pengen anak-anak itu selalu benar. Sehingga ketika mereka anak salah itu pengennya dihukum ya terus gitunya. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu posisi guru sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Ya harusnya guru ada di posisi manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Gitu. Kita yang membuat pertanyaan, mereka yang menjawab. Kita sebagai pemantik saja. Sehingga mereka menemukan solusi dan tindakannya sendiri. Kita hanya mengarahkan apa yang mereka perbuat gitunya, konsekuensinya apa, itu dari mereka sendiri. Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum gitunya. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah sedikit mendapatkan gambaran tentang budaya positif. Budaya positif itu memang harus dibangun dan diciptakan mulai dari diri sendiri. Terus untuk supaya bisa murid-murid kita bisa nyaman dalam belajar, terus kita harus bisa membangun keyakinan kelas. Hal yang terkecil itu keyakinan kelas dulu lah. Mau itu di akademi, di halakoh atau di boarding, itu bangun keyakinan kelas supaya mereka semangat belajar atau bisa belajar dengan baik. Sehingga nanti setelah keyakinan yang ada di kelas gitu ya, kita naikkan ke dalam keyakinan yang ada di sekolah untuk menciptakan atau mengkondusifkan lagi dan supaya budaya positif ini tercipta. Nah ini masih ada sebetulnya Bapak Ibu untuk cara menyelesaikan masalah siswa dengan cara segitiga restitusi. Namun kita batasi dulu saja ya Bapak Ibu, fokus di membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas tuh ya kalau guru akademik membuat keyakinan kelas, tidak usah banyak-banyak keyakinan kelasnya. Minimal mereka mengetahui dan paham dulu aja ya, baik itu satu kelas 6 atau 5 keyakinan atau 4. Dari beberapa aturan yang puluhan itu Bapak Ibu rubah ke dalam dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Biasanya kalau peraturan itu ada bentrok-bentrok yang sama gitu ya kalimat-kalimatnya. Kita kategorikan, oh ini keyakinan kelas untuk menghormati orang lain. Oh ini keyakinan kelas untuk semangat belajar. Oh ini keyakinan kelas untuk kebersihan dan untuk pengkondisian dan lain-lainnya. Nah, tadi Bapak Ibu sebagai guru harus memiliki kontrol sebagai manajer, bukan teman, bukan penghukum, bukan si pembuat merasa bersalah dan bukan pengontrol juga. Bapak Ibu sebagai manajer supaya anak-anak bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Digali permasalahannya apa, tindakannya apa, kembalikan kepada mereka. Terus Bapak Ibu semuanya, ini ada segitiga restitusi ketika kita ingin membedah suatu kasus permasalahan anak-anak yang tidak pernah kita bisa ungkapkan. Tapi nanti kita akan bahas di lain waktu saja ya Bapak Ibu. Sayanya udah haus kalian. Nah ya minum ya Pak. Nah segitiga restitusi ini kita bisa menggali ya permasalahan anak-anak, memvalidasi kesalahan, terus
menstabilkan identitas dan lain-lain. Itu nanti akan kita bahas secara khusus. Nah, Bapak Ibu, saya ucapkan syukur alhamdulillahi jazakumullahu khairan atas kesempatan saya bisa berbicara di depan Bapak Ibu semuanya, dan atas izin Bapak Kepala Sekolah saya bisa berdiri di sini sehingga saya bisa men-sharing ya ilmu yang saya dapatkan dan sedikit berdiskusi. Masih banyak yang harus saya perbaiki dan masih banyak kekurangan yang saya miliki. Ya Bapak Ibu masih bisa mengembangkan apa yang saya dapatkan sehingga Bapak Ibu juga bisa saling mendorong gitu ya. Saya tujuannya menggerakkan Bapak Ibu, tujuannya untuk berpihak kepada murid. Mulai dari membangun keyakinan kelas, membangun budaya positif ya sehingga nanti akan menjadi budaya positif. Cara Bapak Ibu menyikapi siswa-siswi yang bermasalah gitu ya. Jadi saya cukup sekian, alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikumpulkan Pak yang saya foto-foto. Kertasnya dikumpulkan. Setelah saya melakukan diskusi dengan beberapa guru terkait dengan materi budaya positif, alhamdulillah dengan materi tersebut kami lebih bisa membangun hal-hal yang bisa kita lakukan terkait dengan budaya positif, dan utamanya kepada siswa ketika ini bisa terwujud, bisa membangun kesadaran untuk bisa mengembangkan diri lebih baik dan mencapai kompetensi-kompetensi yang diharapkan. Budaya positif, diskusi kemarin sangat bermanfaat bagi guru-guru, terutama menumbuhkan motivasi-motivasi lebih efektif lagi untuk belajar anak-anak sehingga anak-anak bisa belajar dengan efektif melalui budaya-budaya positif yang ditumbuhkan di lingkungan sekolah. Dari seminar yang diadakan oleh calon guru penggerak, saya mendapatkan bahwa bagaimana cara menumbuhkan kesadaran untuk membangun budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Dengan budaya positif, saya bisa lebih tepat dalam menangani siswa.